Lu tahu nggak sih, logo Xiaomi yang dulunya kotak, terus diganti jadi agak bulat, itu kabarnya dibayar $300.000 atau setara 4,5 miliar rupiah. Padahal kalau kita lihat sekilas, itu cuma ngubah sudutnya doang. Tapi, kok bisa semahal itu? Nah, jadi gini bro, logo itu bukan cuma soal bentuk dan desain doang, tapi ada filosofi di baliknya, ada strategi branding. Bahkan sampai psikologi di baliknya juga dipikirin. Contohnya, logo Nike. Cuma centang doang. Tapi centang itu punya makna yang simple, gampang diingat, terus nyambung sama slogan mereka, Just Do It, yang mempunyai arti, lakukan saja. Nah, sampai sini, lu pasti penasaran berapa sih harga logo Nike ini? Nah, kalau dulu katanya dibayar $35 doang ke desainernya. Tapi sekarang nilainya udah nggak kebayang bro, karena centang itu udah nempel ke miliaran sepatu, jersey, sampai jadi simbol budaya. Jadi kalau ada orang nanya, kenapa sih logo bisa mahal? Jawabannya bukan soal bentuknya rumit atau enggak, tapi karena logo itu kayak kunci buat ngenalin brand. Sekarang coba lu bayangin kalau McDonald's gak punya logo M kuning. Terus tiap gerai pakai desain beda-beda. Ada yang pakai gambar ayam, ada yang pakai burger, ada yang pakai tulisan doang. Itu pastinya musingin pembeli, dan orang malah nggak tahu mana McD yang asli. Makanya logo itu ibarat identitas suatu brand. Nah, desainer logo yang mahal itu biasanya bukan cuma jago bikin bentuk, tapi mereka jago ngebongkar identitas sebuah brand, terus diubah jadi simbol yang gampang diingat. Makanya harganya nggak main-main, karena mereka jual otak dan strategi, jadi mereka bukan cuma gambar. Makanya, harga logo itu sebenarnya bukan mahal atau murah, tapi lebih ke berapa nilai yang bisa dibawa sama logo itu. Jadi, kalau brandnya gede, impact logonya juga gede. Dan kalau logo itu sukses bikin orang langsung inget, ya wajar kalau harganya bisa mahal banget. Yeah. Now you got me out in the deep. Feeling I've been Nah, karena tadi kita ngebahas kalau logo itu bukan sekedar gambar doang, tapi juga identitas sebuah brand. Tapi kenapa sih orang rela bayar mahal cuman buat logo doang, padahal bentuknya biasa aja dan kadang sederhana banget. Nah, kalau diibaratin logo ini kayak parfum bro. Jadi bukan sekadar bentuk, tapi juga simbol yang bikin orang punya persepsi tertentu kalau ngelihat logo itu. Jadi, kalau logonya keren, simple, dan gampang diingat, otomatis brandnya kelihatan lebih profesional. Dan biar lu ada sedikit gambaran, gua bakal kasih contohnya. Sekarang, bayangin lu lagi scrolling Instagram, terus lihat dua akun yang sama-sama jualan kopi. Yang satu pakai logo minimalis dan fontnya kekinian. Sedangkan, yang satu lagi pakai logo clip art dari Word. Walaupun mungkin aja rasa kopinya sama, tapi otak kita otomatis lebih yakin sama yang logonya rapih dan profesional. Nah, itulah sebabnya logo bisa jadi investasi. Nah, hal inilah yang bikin logo mahal karena ada proses kreatif di baliknya. Dan banyak orang yang ngira desainer logo itu kerjanya cuma buka laptop, klik-klik doang, terus jadi. Padahal kenyataan nggak gitu bro, ada riset panjang yang harus mereka lakuin. Dan itu semua nggak bisa asal bro, logo itu. Harus mikirin makna, audience, sampai vibes yang mau ditransfer ke orang lain. Makanya, desainer logo profesional bisa minta bayaran mahal. Karena mereka nggak cuma jual gambar, tapi jual pemikiran, strategi, bahkan visi jangka panjang buat brand. Sekarang gua mau nanya ke lu. Kalau lu dikasih pilihan, lu mending punya logo bisnis yang kelihatan biasa-biasa aja tapi gratis. Atau lu rela bayar mahal, tapi logonya bisa bikin bisnis lu kelihatan beda dan lebih profesional. Coba tulis jawaban lu di kolom komentar. Gue penasaran, karena tiap orang pasti punya perspektif yang beda. I feel the gravity pull and it keeps me away. Karena tadi kita udah ngobrolin kenapa logo bisa mahal. Sekarang kita bakal ngobrolin kenapa logo itu sulit buat dibikin. Nah, analoginya gini bro. Lu pernah nggak sih jadi panitia event? Biasanya kita bikin nama acara. Dari ribuan kata di kamus dan harus milih satu nama yang keren, gampang diingat, tapi juga punya makna. Dan itu aja bisa rapat sampai berjam-jam, cuman buat nama doang. Nah, logo itu kayak versi visual dari nama itu, tapi dalam bentuk gambar. Makanya desainer logo sering bolak-balik revisi, eksperimen, dan ngecek gimana orang nangkep simbol yang mereka bikin. Tapi, selain itu ada juga faktor keabadian. Logo itu bukan buat dipakai seminggu 2 minggu doang. Logo yang bagus harus bisa bertahan puluhan tahun, bahkan mungkin seumur hidup brand itu. Makanya logo itu penting banget. Nah, biar lu ada gambaran, gua bakal kasih contohnya. Misalnya logo Indomie. Logo itu punya 3 warna mulai dari warna merah, hijau, kuning.
Dan setiap warna punya filosofinya tersendiri. Contohnya, warna merah bikin kesan semangat dan berani. Sedangkan warna hijau ngasih rasa fresh, kayak daun bawang di mie rebus. Dan warna kuningnya identik sama kuah kaldu atau mie yang baru ditiriskan dari panci. Dan kerennya lagi, logo Indomie tuh nggak ribet. Lu taruh di warung, di iklan TV, atau di rak minimarket. Sekali orang lihat mereka langsung sengeh kalau itu logo Indomie. Itu jadi bukti kalau logo nggak harus rumit buat bisa nempel di kepala orang Indonesia. Jadi, kesimpulannya, logo bisa mahal bukan karena gambarnya rumit, tapi karena dia adalah identitas, persepsi, cerita, dan emosi yang dibungkus jadi satu simbol kecil. Kalau lu mikir logo itu mahal, coba lu pikir gini. Logo itu mungkin kecil, tapi dampaknya bisa ngegedein bisnis sampai level yang nggak kebayang. Nah, gue penasaran sama pendapat lu. Kalau lu jadi punya bisnis sendiri, misalnya jualan kopi, snack, atau clothing brand, lu bakal serius invest di logo dari awal, atau mending pakai yang gratisan dulu? Tulis jawaban lu di kolom komentar, biar kita diskusi bareng. Nah, mungkin itu aja untuk video kali ini. See you in the next video.